Halo brothers, balik lagi sama gue yang di Apa Yang Merugi Bikers episode 3. Dan ya episode kali ini gue gak sendirian karena ada partner gue. Halo, gue Indra. Dan kali ini juga kita bakalan ngebahas yang baru di The Bikers yaitu Yamato Swift. Nah, Bro Will, tadi kan udah nyobain motor Swift ini nih. Kira-kira performanya itu enak nggak sih? Kalau menurut gue nih Bro Indra, jadi si Yamato Swift ini itu tenaganya gede, jadi enak banget buat dipakai. Jadi mesin si Yamato Swift ini itu dia pakai mesin 125 cc, 4 tak, injeksi dengan tenaga maksimal yang dia keluarin itu 6,8 di putarannya 7500 dan torsi maksimalnya itu 9,8 di putaran 6000. Jadi tenaga yang sangat cukup kalau menurut gua buat si Yamato Swift ini. Nah, terus top speed dari si Yamato Swift ini nih Bro Indra, dia sampai 90 km/jam. Jadi cukup kenceng buat motor yang size-nya segini nih. Dan lagi dia pakai transmisinya udah CVT. Jadi matic lah bisa kita bilang. Otomatis dia cocok banget buat stop and go dan jalan di dalam perkotaan. Nah, secara performa sih tadi oke ya, Mas Will ya. Nah, kira-kira nih kalau untuk buat harian, kira-kira performanya gimana tuh? Oke Bro Indra, kalau menurut gua gini, dengan performa yang udah sangat mumpuni itu, berarti kita tinggal lihat dari posisi riding dan kenyamanannya dong. Pertama, oke, tinggi gua 175 cm nih. Kita cobain ya. Gue dengan tinggi 175 naik Yamato Swift ini masih nyaman banget karena masih bener-bener yang gak ada geduk, gak ada apa, dan ini tangan enak banget. Nah, kalau buat Bro Indra sendiri nih, kira-kira gimana? Cobain dulu. Lo cobain ya? Ya. Oke, dengan gue di tinggi 169, ini posisi kaki nggak pegel dan nyaman juga nih. Berarti masih nyaman ya? Bisa kita bilang ergonomis lah, cukup. Si nyaman. Nah, kayaknya ini kita nggak fair nih, Bro Will. Kalau cuma kita yang review ini, Oke, terus? lagi kita mending undang teman kita aja buat nyobain motor ini. Oke. Apalagi ini motor cocok buat cewek-cewek nih. Berarti Buat pasangan kita juga. berarti kita lebih mending nyobain ada teman kita yang cewek ya buat ngukur yang seberapa nih tuh cocok atau enggak. Oke. Biar kita fair lah ya. Oke. Nah, ini nih, Kak, sini nih. Coba Kak. Coba naik. Kakinya naik. Oke. Eka tingginya berapa? 155. Nah, nih Bro Indra lihat dengan Eka yang tinggi 155 juga posisi kaki, posisi tangan masih enak banget kelihatan ergonomis nih. Gimana? Komentarnya enak? Enak. Oke, aman. Aman lagi ya Kak ya. Nah, gitu tuh Bro Indra. Jadi emang dipakai dengan tinggi dari 155 sampai gua 175 pun masih aman nih, masih enak banget dipakai. Ini nyaman ya. Iya. Oh iya, terus satu lagi nih. Tangkinya. Jadi tangkinya dia itu ada di sini. Unik sekali. Jadi posisinya ada di bawah dan itu bikin si Yamato Swift itu lebih safety karena tangkinya ada di bawah. Terus kapasitas. Jadi tangki yang ada di bawah ini dia bisa menampung 5,8 liter. Jadi cukup gede nih buat motor 125 cc. Irit juga ini. Nah, terus dengan tangkinya 5,8 dia konsumsinya itu cuma sekitar 2,5 liter buat 100 kilo. Jadi kita bakalan kangen ke pom bensin nih kalau pakai Swift. Nah, masih ngomongin kenyamanan nih Bro Indra. Tadi udah kita bahas mesinnya, posisi ridingnya, joknya yang juga empuk banget ini. Terus suspensi, tadi kan gue udah nyobain nih. Jadi suspensinya itu ternyata dia emang enak banget. Karena meskipun kita pakai suspensi yang jadul, suspensi model lama, tapi shock breaker yang di bagian depan itu dia udah diperbaruin. Jadi tetap enak banget. Bagian langgu juga sama, masih enak banget. Berarti dengan didukung dengan suspensi depan ukuran ban 90/80 size 12 dan bagian belakang size 10 ukuran 3,5 ya. Berarti membantu sekali untuk biar stabil motornya itu. Betul, jadi bener-bener enak meskipun kalau kita logika itu banyak kelihatan gede belakang, tapi dengan ukuran ban yang tadi kayak di depannya 12 90/80 dan belakangnya 10 350 itu malah bikin motor lebih stabil buat
eh, trek-trek yang mungkin bisa bilang jalan rusak lah atau mungkin kurang rata, itu masih enak banget Bro Indra. Kalau pas tikungan Itu juga enak banget karena bannya masih support buat nikung itu. Terus buat pelek nih Bro Indra, pelek juga dia udah pakai case wheel depan belakang. Jadi bener-bener nyatu sama bannya buat ukuran pelek sama si bannya. Nah tadi kan udah nyobain nih Bro Will, ini secara suspensi dan kenyamanan ini oke banget Iya. nih. Nah secara desainnya juga ini motor desain modern tapi modelnya retro nih. Iya. Jadi saya ingat juga nih, dulu pernah ada motor yang ngeluarin motor yang model kayak gini. Bener banget Bu Indra. Jadi Wemoto ini ngidupin kembali desain yang memang bisa kita bilang desain-desain yang timeless. Jadi memang desainnya tuh desain motor zaman dulu lah, retro. Cuman perangkat yang ditempel itu kebanyakan adalah part-part yang modern. Jadi retro, elegan, neo. Dapat semua itu kesannya. Jadi kesan retronya dari bentuk secara keseluruhan, kesan elegannya juga kelihatan ya, ada kesan elegannya kan berasa. Dan kesan neonya itu dapat dari kayak lampu-lampu nih. Contoh, lampu depan. Lampu depan ini dia udah pakai LED. Jadi nggak mungkin nggak terang. Lampu depan udah LED, lampu sein juga LED semua, kanan kiri. Dan di sini lucu banget. Terus lampu belakang ini juga LED bentuknya. Gue suka banget Bro Indra. Oke. Coba dilihat deh, bentuknya kotak, bagi-bagi jadi 6 dan ini lucu banget. Gue baru lihat cuman di Wemoto Swift. Terus buat pengereman Bro Indra. Tadi kan lu bilang ini banyak peranti-peranti yang modern. Jadi rata-rata kalau misalkan motor-motor yang klasik, vintage, retro itu mereka masih pakai pengereman yang drum brake kan. Rem-rem tromol tuh. Nah, kalau sih di Wemoto Swift ini dia udah pakai rem disc brake cakram. Dan depan belakang. Keren itu. Jadi depannya udah pakai disc brake dan udah ABS. Itu yang bikin sih Wemoto Swift ini istimewa. Nah Bro Indra, tadi kan gue udah bilang kalau motor ini modern nih. Tapi dia nggak cuma sampai situ, ternyata dia juga pinter. Karena gini nih Bang. Nyala. Nah, Keren nih. waktu nyala, dia indikator semua di sini ada, mulai dari jauh pendek, indikator aki, bensin, kecepatan, terus RPM, voltase aki, odometer semua ada di sini. Jadi aman banget si Swift ini kalau misalkan kita pengen lihat ada indikator apa yang mungkin akinya kita pengen tahu berapa voltasenya, di sini ketahuan semua. Nah, terus di sini nih Bro Indra. Jadi di sebelah panel-panel yang sini yang kontrol ini, kita bisa lihat di sebelah kanan ini ada buat on off-nya si idling stop. Jadi motor ini punya idling stop nih. Keren. Terus ada hazard. Hazard terus starter. Sebelah kiri ada lampu sein. Terus jauh pendek, high beam, low beam sama klakson. Terus lanjut ke bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ini kuncinya ini dia udah pakai sistem keyless. Jadi kita cuma butuh remote. Lumayan tenang misalkan remote-nya ketinggalan di rumah atau gimana, kita tetap ada si serepnya. Jadi kita tetap bisa pakai kunci fisik. Itu. Terus buat di bagian bawahnya lagi ada sakunya. Jadi bisa buat naruh barang. Ya. Lo barang. Dan juga bisa misalkan kita punya gadget mau pergi kemana, kita butuh ngecharge, ada Port USB. charging portnya. Ada charging port. Jadi misalnya kita charge terus kita taruh sini. Bisa sambil jalan dong. Betul, aman banget. Oke, terus lanjut ke bagian bawahnya lagi. Tadi gue bilang kan ada tangki bensin. Jadi tangki bensin itu ada di bawah deck ini. Nah, terus kapasitasnya tadi udah jelasin segala macam ya. Dan itu pasti enak banget karena kursi di bawah. Terus naik lagi nih ke belakangnya, jok. Jadi bagasinya ini luas banget. Wah, ini bener-bener luas banget dan ini enak banget kalau buat naruh barang-barang yang besar. Misalkan kita mau bawa backpack atau apa, masukin sini tuh kayaknya ini masih muat. Helm juga masuk kayaknya ya. Betul, helm juga masih masuk di sini. Wah, ini buat joknya. Nah, kalau Bro Indra misalkan bawa barang nih masih kurang, di saku depan udah ada nih. Terus ini masih ada cantolan nih. Ada cantolan, tuh kan cantolan. Nah, terus di bagian sini bagasi udah penuh nih. Masih ada backrack. Jadi Bro Indra bisa naruh mungkin tas atau keranjang atau apa ditaruh di sini masih bisa banget.
Dan ini Menarik ini. ini kuat banget, masih kuat banget. Nah, Bro Indra, tadi kan gue udah nyobain si Wemoto CB ini. Emang motornya bener-bener enak, tenaganya besar, nyaman banget, dan fiturnya komplit nih. Kira-kira buat motor sekeren ini, sekomplit itu, harganya berapa sih? Nah, ini harganya terjangkau sekali. Untuk on the road Jabodetabek ini cukup 21.500.000 aja. Berapa sih? Udah cocok banget Iya sih. untuk sekelas motor keren dengan harga segitu. Nah, setelah tadi Bro Will udah nyobain unitnya nih, motornya, kesimpulan akhirnya gimana nih? Oke, jadi gini Bro Indra, tadi gue udah nyobain si Wemoto CB ini, emang motornya bener-bener enak banget dipakai, keren banget, jelas buat titik pusat perhatian orang-orang karena ikonik banget, eye-catching banget, dan harganya juga cuman 20 jutaan. Ini menurut gue sangat worth it sih. Menurut gue ini sangat worth it. Bener-bener kita dapat lebih dari si Wemoto CB ini. Nah, jadi menurut Brother sendiri gimana nih? Mau pilih warna merah, warna biru, atau mungkin komentar tentang si Wemoto CB ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe dan nyalain lonceng biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, gue William dan Gue Indra. see you on the next video. Bye bye. The Biker Shop. Ride with pride.